Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita bisa kembali untuk sama-sama membahas materi Al-Quran Hadis. Pembahasan kita kali ini adalah kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. 2. Peserta didik dapat menganalisis struktur ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran. 3. Peserta didik dapat menggunakan kitab indeks atau kitab mu'jam untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah yang isinya memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal-hal yang melingkupinya. Al-Quran yang kita gunakan sekarang sudah sedemikian rupa adanya, tercetak dengan rapi pada sejilid kertas dengan berbagai tanda baca dan hiasan di dalam maupun di luarnya. Juga dilengkapi dengan terjemahan dan keterangan-keterangan penunjang dan berbagai variasinya, atau berupa tulisan di layar-layar komputer atau laptop dan handphone atau peralatan lainnya dalam bentuk aplikasi tersendiri maupun include di berbagai laman-laman internet. Mari kita belajar struktur Al-Quran dan cara mencari dan menggunakannya. 1. Komposisi dan pembagian Al-Quran. Dalam bab sebelumnya tentang kemukjizatan Al-Quran, kita pernah belajar bahwa salah satu keunikan kemukjizatan Al-Quran adalah keunikannya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Banyak rahasia yang masih belum terungkap dalam Al-Quran. Sekarang, mari kita bedah tentang struktur Al-Quran dan hal-hal yang bisa digunakan oleh para pembelajar Al-Quran untuk mengkajinya. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafiz dan 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur atau 6.214 ayat menurut riwayat Warash. Secara tradisional bahkan lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Pembahasan ini pernah disampaikan dalam bab sebelumnya dan video sebelumnya juga. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Pembagian ini paling terkenal karena digunakan di seluruh dunia dan ditandai dengan jelas oleh setiap percetakan dan penerbit Al-Quran. Terdapat pembagian lain yang disebut manzil, yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Manzil dalam bahasa Arab juga bisa diartikan sebagai tempat istirahat, atau secara istilah di sini adalah sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaiannya atau penghataman Al-Quran selama 7 hari dalam 1 pekan. Manzil terdiri dari 7 bagian, yakni terdapat pada juz 1, juz 6, juz 11, juz 15, juz 19, juz 23, dan juz 26. Kedua, komposisi surat Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar, Rasulullah SAW menerima wahyu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Para ulama kemudian mengkategorikan ayat-ayat yang diterima sebelum hijrah sebagai ayat Makkiyah atau surah Makkiyah, dan yang diwahyukan setelah hijrah sebagai Madaniyah, meskipun diwahyukan di Mekah seperti pada waktu Haji Wada. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di Mekah meskipun setelah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di Madinah. Pembagian berdasar fase sebelum dan sesudah hijrah dianggap lebih tepat, sebab terdapat surah Madaniyah yang turun di Mekah. Adapun ciri-ciri dari surah Makkiyah antara lain: 1. Suratnya pendek-pendek. 2. Ayatnya pun pendek-pendek. 3. Di dalamnya biasanya membahas tentang prinsip keimanan dan akhlak. 4. Terdapat ayat sajdah. 5. Terdapat kata kalla yang di dalam Al-Quran kata ini disebut sebanyak 33 kali. 6. Memuat kisah-kisah tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. 7. Pembukaan surah berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shad, Alif Lam Mim Ra, dan sebagainya kecuali Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sedangkan ciri-ciri Madaniyah antara lain: 1. Surat dan ayatnya biasanya panjang-panjang. 2. Di dalamnya terdapat hukum-hukum termasuk diantaranya izin untuk melakukan peperangan. 3.
terdapat penyebutan tentang kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. 4. Penyebutan tentang ahli kitab di dalamnya. 5. Ungkapannya cenderung tenang, prosais, yang tujuannya adalah akal pikiran. 6. Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama, seperti surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Komposisi selanjutnya di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan makro atau ruku. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran. Pada Al-Quran model lama, biasanya makro ditandai dengan huruf ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. 4. Lafaz Bismillah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surah Al-Quran, selain surah At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah 114 surah dalam Al-Quran. 5. Mu'jam atau kamus kumpulan. Mu'jam biasanya digunakan untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu isi tertentu. Kamus-kamus Al-Quran ini biasa menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu di dalam Al-Quran. Di antara kitab-kitab kamus Al-Quran yang terkenal adalah kitab Mu'jamul Mufahras li Al-Fadhil Quranil Karim karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan juga ada Mu'jamul Mufahras li Mani' Quranul Karim karya Muhammad Basam Rusdi Az-Zain. Rangkuman dari pembahasan materi kali ini adalah 1. Pembagian Al-Quran dimaksudkan untuk memudahkan bagi umat Islam dalam membaca dan mempelajari kandungan isi Al-Quran. 2. Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan fase-fase turunnya Al-Quran. 3. Jumlah Bismillah di dalam Al-Quran sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Surah At-Taubah tanpa Bismillah dan surat An-Naml memiliki 2 Bismillah di permulaan surat dan di dalam surah. 4. Makro berfungsi untuk menandai bacaan Al-Quran pada sub pembahasan tertentu. Demikian pembahasan video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa memberikan pembahasan-pembahasan yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.